Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One, two, three, Manja Podcast. Kembali lagi di Manja Podcast bersama saya Sabrina Salsabila. Kali ini kita kedatangan tamu yang tak disangka-sangka. Oke, sebelumnya tak dipungkiri lagi, teknologi digitalisasi saat ini sudah menyebar. Masyarakat dituntut beradaptasi dengan keadaan baru ini. Demikian pula di dunia pendidikan, khususnya di madrasah. Saat ini madrasah sedang berlomba-lomba update tentang madrasah digital untuk mengikuti arus perkembangan zaman. Nah, kebetulan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yakni ada Bapak Dr. Haji Sugiyo, Magister Pendidikan, selaku Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Provinsi Jawa Timur, dan ditemani langsung oleh Bapak Haji Hasanuddin, Magister Pendidikan, selaku Kasipenma Kabupaten Lumajang. Selamat siang Bapak, selamat datang di madrasah kami. Ya, terima kasih Mbak Sabrina. Oke, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya nih, karena Sobat Manja belum banyak mengetahui nih Pak tentang anugerah inovasi digitalisasi pelayanan di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Nah, kita mau minta penjelasan nih Bapak, sebenarnya perlombaan itu gimana sih dan apa tujuan dari perlombaan ini? Makasih Mbak Sabrina. Ini dalam rangka HUB Kemenak yang ke-78, Kementerian Agama kantor wilayah Jawa Timur mengadakan event-event lomba. Banyak hal yang dilombakan, diantaranya adalah layanan digital di madrasah. Nah, layanan digital di madrasah ini mulai dari administrasi, kemudian juga layanan kepada masyarakat, layanan pembelajaran, bagaimana kita menggunakan digital sebagai sarana kemudahan dalam memberikan pelayanan, mempercepat layanan, dan tentu dalam pembelajaran bisa mendukung anak-anak lebih mudah dalam memahami mata pelajaran. Prinsipnya ini adalah membangkitkan agar semua madrasah ini bisa lebih baik dalam menggunakan era digital, baik secara alatnya maupun perilakunya, begitu. Oke, baik. Untuk madrasah sendiri itu apa aja Pak yang perlu ditonjolkan dari madrasah? Oke. Jadi selama ini ada persepsi yang disebut madrasah digital itu adalah adanya alat-alat yang terpampang di kelas, ya, bahwa ada alat-alat canggih, alat digital yang ada di kelas. Itu tidak salah, tetapi itu kurang pas. Sesungguhnya yang pas adalah bagaimana perilaku guru dan siswa dalam pembelajaran itu memanfaatkan digital untuk mempermudah, untuk mempercepat sesuai dengan eranya, bahwa sekarang itu butuh kecepatan, butuh kemudahan yang akhirnya tidak hanya terbatas untuk memahami, tetapi lebih tinggi dari itu bagaimana menggunakan semua sumber itu dalam upaya untuk melakukan inovasi-inovasi. Jadi bukan alatnya saja, tapi perilaku gurunya dalam mengajar itu menggunakan media-media itu sebagai sumber belajar dan kecepatan belajar. Begitu juga muridnya, tidak menggantikan digital itu seperti papan tulis manual diganti papan tulis digital, tidak begitu. Anak suruh baca buku diganti baca di digital, tidak begitu. Jadi prinsipnya adalah justru bagaimana mengeksplor pengetahuan itu lebih cepat, lebih mudah, dan intinya nanti akhirnya anak itu bisa berekspresi, berinovasi di situ. Oke. Jadi seperti pembelajaran melalui handphone itu tidak disalahgunakan gitu Bapak? Betul, justru itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena kita nih tidak bisa dipungkiri bahwa HP itu menjadi alat yang lengkap di dalam era digital. Betul Bapak. Kamu di sekolah bawa HP? Bawa. Untuk belajar? Ya. Ya, jangan hanya main game saja. Oke. Nah,
Kami kan kemarin-kemarin ini mengenal student center dan teacher center Pak, di mana kami seringkali untuk literasi dan membuat produk. Nah, menurut pandangan Bapak gimana sih tentang program tersebut? Ya, sebetulnya ini bukan program yang baru. Ya, sejak dulu kala seharusnya namanya belajar itu muridlah yang menjadi sentral dari pembelajaran, sehingga disebut student center. Nah, tetapi praktek itu belum bisa optimal. Kebanyakan guru itu terlalu pintar. Guru yang banyak acting, yang bercerita. Nah, ketika guru bercerita, itu indera yang aktif itu hanya telinga. Yeah. Padahal kalau indera yang aktif hanya telinga itu mudah lupa. Tapi ketika guru itu nyetel video itu, yang aktif tidak hanya telinga, mata dan telinga, itu lebih baik. Yang lebih baik lagi adalah siswa yang melakukan. Karena kalau sudah melakukan, itu berarti betul-betul semua inderanya bergerak. Telinga, mata, pikiran, badannya bergerak. Nah, itulah yang diharapkan. Jadi guru itu menjadi pembimbing pendidik. Karena fungsi transfer ilmu itu sekarang sudah tergantikan dengan Google, YouTube. Dan itu lebih hebat dari gurunya. Tapi fungsi mendidik, mendampingi itu tidak pernah bisa hilang. Itu tetap dibutuhkan. Jadi muridlah yang berperan aktif dalam belajar. Seperti itu. Oke. Mohon izin bergeser kepada Bapak Hasanuddin nih. Iya, monggo. Kira-kira Bapak ada tips nggak nih buat madrasah kami untuk perlombaan inovasi digitalisasi ini? Dalam rangka menyongsong lomba inovasi digital ini dan dalam rangka keberlanjutan program-program yang ada di Madrasah Alia Negeri Lumajang ini, tadi Bapak Kabid sudah memberikan banyak masukan begitu, baik itu terkait dengan layanan, proses pembelajaran maupun yang lain. Jadi pada intinya ini bagaimana anak didik yang ada di Lumajang ini terus semat begitu Mbak. Jadi kalau kami tawarkan itu prosesnya itu enjoy, kemudian edukatif dan islami. Enjoy, edukatif dan islami ini perlu dibumikan di sini nanti itulah. Nah, terkait dengan enjoy ini berpikirnya bagaimana anak-anak ini dalam proses pembelajaran, dalam proses pengembangan diri, dalam proses kegiatan organisasi misalnya, mereka belajar sesuai dengan dunianya, sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan kemampuannya. Kemudian edukatif ini, nah HP tadi itu kan ibarat mata pisau ya, kalau digunakan untuk hal yang negatif ya bisa, tapi yang positif. Nah, ini bagaimana HP ini mendidik kita, ngajari kita, berproses kita, mengarahkan bagaimana proses-proses yang ada di Lumajang ini menjadi lebih baik. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting itu adalah islami. Ya, kenapa? Karena ini menjadi ruh daripada madrasah. Madrasah itu adalah sekolah yang berciri khas agama Islam. Nah, saya sangat berharap begini, islaminya itu nanti anak-anak kita kalau terpaksa, ya bahasa saya terpaksa Pak Kabid, mohon maaf, main game misalnya, lah kok kalah begitu. Nah, yang disampaikan kan kalimat thayyibah, astagfirullah, subhanallah begitu ya. Tapi tidak yang lain begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Dan main game tetap boleh tuh Pak. Gimana? Main game tetap boleh. Main game tetap boleh. Porsinya. Tapi itu. Nah, karena di game situ juga pendidikan itu sebetulnya. Nah, game itu ada pendidikan. Bahwasanya memang kita ini kan berkompetisi kan, fastabiqul khairat begitu. Lah, seperti itu. Tapi kalau semuanya nanti nggak boleh ya, persoalan. Gitu ya. Mungkin ada yang lain. Oke, terima kasih. Nah, nih setelah menyimak perbincangan tadi, Sobat Manja perlu dipahami ya, karena memang inovasi digital ini atau madrasah digital ini bukan hanya Dewan Guru yang berperan, namun juga para siswanya juga sangat berperan, seperti
menggunakan handphone saat pembelajaran itu tidak boleh disalahgunakan. Dan juga sesuai tadi katanya Bapak Hasanuddin bahwasanya kalau main game itu sesuai dengan porsinya dan tidak boleh melanggar aturan dalam Islam gitu Bapak. Mungkin karena durasinya juga sudah mepet, sampai sini saja pembicaraan pada siang hari ini. Saya Sabrina Salsabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.